Kalau dari aliansiku sendiri yang ku dapat terkait Indonesia Bangkrut itu ya memang, ada 2 kita ada waktu itu juga ada sempat kita bahas soal reformasi jilid 2 cuman itu Oke. nantilah after dari Indonesia Bangkrut. Nah memang awal mulanya pada akhirnya ada Indonesia Bangkrut ini, Hmm. kenapa pada akhirnya ada tagline itu ya kita melihat dari segi ekonomi, Oke. pendidikan, dan, kesejahteraan sosial masyarakat. Itu sebenarnya dari 3 itu. Oke. Makanya tadi ku bilang ketika misalkan memang ada tagline yang saya kira aja, coba kita bisa, eee, bantu dengan kajian-kajian yang baik gitu, Ya. kajian-kajian yang bersifatnya sesuai dengan data, fakta, dan logika dan kita bisa masukkan solusi. Nah, di sana sebenarnya Oke. gitu. Kalau kamu kan asli Jakarta juga, melihat sosial ekonominya di Jakarta seperti apa masyarakatnya Kalau hari aku ini? hari ini, ya kalau kita bilang Jakarta bakal jadi kota global atau Ya. gimana, buktinya di daerah-daerah pinggiran Jakarta masih ada orang Contohnya dari mana? tanah tinggi, masih banyak Oke. orang yang pada akhirnya tidurnya bergantian keluarganya. Terus Ya. aku pun juga asli tanah tinggi gitu, Oke. yang rumahnya hari ini udah masuk gang, terus masuk gang lagi, dan masuk gang lagi gitu. Itu kan hari Ya, ini ya, salah ya, satu ya. bentuk harusnya pemerintah melihat itu juga gitu. Hmm. Bagaimana caranya bisa mengakomodir masyarakat, ada hidupnya bisa jauh lebih baik gitu. Oke. Selamat datang kembali di Parwa Channel. Hari ini kita mulai kembali yang kemarin kita bahas tentang isu-isu yang sedang ringan. Kali ini kita akan bahas isu yang sedikit naik tensinya. Selamat datang di Gaspol Gagasan Politik Parwa Channel. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari seorang mahasiswa dari mahasiswa Jakarta ya. Ya, Jakarta. Perkenalkan Rizky, seorang presiden mahasiswa. Selamat datang Mas Rizky. Silakan perkenalkan diri. Mas Rizky ini kampusnya di mana? Asalnya di mana? Dari mana? Ya, kalau aku asal kampusku Institut STIAMI. STMI. Ya, letaknya itu ada di Cempaka Putih. Ya, Oke. asalku pribadi dari Jakarta. Jakarta asli. Asli Jakarta. Oke. Sudah jabat Presma dari tahun kapan? Dari per bulan Januari kemarin, 2026. 2026. Oke, 2026. Artinya 2025 masih mahasiswa biasa. Masih jadi aku sebelumnya di organisasi juga. Jadi Oke. ada lembaga legislatif di miniatur negaranya kan kalau eksekutif legislatif kan DPR MPR. Nah, Nah, kalau di kampus? DPR sama eksekutif sekarang pemerintah. Kalau di kampus Oke. sekarang ada DPM sama BEM kan. BEM. Nah, kemarin tuh 2025 aku di DPM. DPM kampusnya. DPM Kalau kampus. sekarang BEM-nya BEM kampus atau BEM fakultas? BEM kampus. BEM kampus. Oke. BEM Kalau kampus. fakultasnya? Nah, kebetulan kalau di kampusku itu nggak ada BEM fakultas. Jadi kita pakai hima kampus perluasan karena Oke. kampusku ini banyak di kampus-kampus perluasan kan, kayak di Cakung, di Bekasi, terus di Depok. Nah, jadi biasanya perpanjangan tangannya untuk BEM ke sana pakai hima kampus perluasan. Oh. Nah, Gitu. kalau di BEM itu kan punya di luar ya, di luar daripada kampus universitas, itu punya aliansi biasanya kan. Iya, betul Kalau aliansi. di BEM Setiami aliansinya di mana? Kita gabung di BMSI, BMSI. Kerakyatan. BMSI singkatannya apa? BEM seluruh Indonesia. Oke. Kerakyatan. Kerakyatan. Kenapa harus kerakyatan? Karena kan kalau berbicara soal aliansi BMSI ini ada 2 di nasional hari ini, ada Rakyat Bangkit sama Kerakyatan. Ada dua. Ini 2 kepemimpinan. 2 kepemimpinan yang berbeda. Oh, begitu. Dan mungkin hanya pembedanya sebagai konsep gerakan. Oke. Gitu aja sih sebenarnya. Ya. Kalau BEM Setiami kan mungkin kampus Setiami itu kampus muslim ya? Islam atau? Kampus sebenarnya STIAMI itu awal sebelum menjadi institut itu sekolah tinggi ilmu administrasi sebenarnya. Oh. Terfokuskan dengan mahasiswa yang ingin belajar lebih soal perpajakan, Ya. belajar lebih soal administrasi. Nah, itu sebenarnya. Terus sekarang Institut Agama Islam. Enggak, jadi institut itu jadi institut karena awalnya sekolah tinggi, STIAMI-nya menjadikan label jadi Institut STIAMI gitu. Oh, ya. Oke, berarti afiliasinya dengan BEMSI Kerakyatan. Iya, bukan BMSI Rakyat Bangkit. Kerakyatan. Ada 2 kepemimpinan. 2 kepemimpinan. Kalau dari 2 gerakan katanya kan ada konsep gerakan. Iya. Kalau di kerakyatan seperti apa konsep gerakannya?
Ya kalau kita sih sebenarnya tidak mengkotak-kotakan pada akhirnya kita berbeda jauh lebih Mhm. baik atau gimana, karena kan, ada perpecahan aja antara aliansi BMSI Kerakyatan dan Rakyat Bangkit, karena memang Oke. awalnya satu aja gitu BMSI. Nah, Mmm. mungkin kan ini intrik, daripada senior dua ini kan pecah tuh di tahun 2020, 2021 kurang Oke. lebih, nanti revisi mungkin kalau salah. Nah, jadi kan kita pas ketika Takut sekarang kamu sama iya. senior-seniormu ya? Iya, jadi kalau misalkan takutnya kita nggak tahu ada gimana gitu kan perpecahannya Heeh. gitu. Nah, jadi Oke. kalau berbicara sekarang 2026 di kepemimpinanku ya, karena kita tergabungnya di Aliansi BEMSI Kerakyatan ya aku rasa, secara pergerakan ya mungkin sama aja gitu, Mmm. sama-sama, keluar dari keresahan rakyat, keluar Oke. dari kita ngelihat ada kebijakan yang salah, sama aja sih sebenarnya Ya, ya, gitu. ya. Cuman yang sering membedakan tuh, kadang, siapa duluan yang aksi biasanya, karena Oh, itu kesiapan bisa enggak. duluan ya? Karena kesiapan daripada Heeh. masing-masing kampus gitu. Oke. Terkhusus kalau di BSJ kan ada wilayah-wilayah kan. Nah, kalau di Mmm. Banten Sejabodetabek ini kita tinggal tinggal lihat aja gitu kondisi masing-masing kampus, penyiapan Oke. dari masa aksinya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Berarti artinya kalau beda konsep gerakan ya, berarti setiap kampus kan pasti punya, eee, gerakan sendiri-sendiri, konsep gerakan masing-masing kan. Jadi di BEMSI Kerakyatan sama Bangkit, Rakyat Bangkit ya, Kerakyatan dan Rakyat Bangkit, kampusnya juga ini ada 2 juga. Misal di Setiami, di Rakyat Bangkit ada 2, ada 1, di Kerakyatan ada 1 atau Enggak, jadi tetap satu-satu? satu-satu. Oh, satu-satu. Satu-satu. Jadi, eee, afiliasi kampus itu juga mempengaruhi gerakan nggak kira-kira? Enggak sih Enggak? menurutku, karena sebagai wadah aja. Jadi Wadah? untuk pada Hmm. akhirnya, bisa merangkul lebih masif lah gitu kalau Oke. misalkan gerakan. Nah, kalau teman-teman, dari teman-teman BEM Setiami, pandangan untuk mengadvokasi keresahan masyarakat itu dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah seperti apa? Ya, kalau pandangan dari kawan-kawan BEM STMI sendiri ya, Mmm. kita berbicara soal bagaimana caranya kita menyampaikan aspirasi daripada masyarakat, Mmm. kita mengadvokasi ya, kita lihat kebijakan mana yang sekiranya mungkin salah gitu. Oke. Kita cocokologi dengan data-data yang kita cari, temuan-temuan gitu. Terus coba kita kaji gitu secara Oke. komprehensif. Sebenarnya sebaiknya seperti apa gitu. Mhm. Apa ketika misalkan kebijakan itu diambil, Ya. efeknya apa ke kita, apa efeknya ke masyarakat. Ya. Nah, dari situ sih biasanya. Nah, ketika memang ada kesalahan atau mungkin tidak berefek baik untuk masyarakat ya, coba kita ajukan, kajian. Kita selalu, setelah kita buat kajian tuh biasanya kita bisa nyampaikan lewat media sosial kita Oke. gitu sebagai, bahan informasi lah untuk Mmm. publik Ya. gitu. Kalau, mengadvokasi, teman-teman, di mahasiswa sekarang, itu mencari data dari mana awal mulanya? Nah, kalau dari per hari ini kita coba ngelihat beberapa website yang pada akhirnya memberitakan gitu kan. Ah. Nah, kita juga harus memilah juga gitu berita hari ini kan, kondisi hari itu banyak banget informasi yang bisa kita akses. Cuman Mhm. kan bagaimana tantangannya kita bisa, memastikan data itu konkret atau enggak. Nah, Ya. dari cocokologi dengan misalkan kita ngambil satu, kebijakan dari, berita mana gitu. Coba Ya. kita cocokologi dengan kondisi realitanya Sabar, sabar. gitu. Mengambil kebijakan dari pemberitaan? Enggak, maksudnya, kalau ada yang kebijakan ini ada yang diberitain gitu, misalkan kan Oke. gitu hari ini. Kan polemiknya begitu. Heeh. Nah, jadi Dari pemberitaan teman-teman nyari lagi ke website utama? ya, jadi website utamanya gimana kita baca, misalkan Heeh. terkait undang-undang apa, nah kita Ya. coba baca, terus kita cocokologi dengan realitanya, kira-kira make sense gak sih gitu. Kalau kalau saya boleh beri masukan, jangan cocoklogi. Kalau cocoklogi ini kan semisal mencocok-mencocokkan, realitas sosial gitu kan. Kalau menurut saya sih harus melihat realitas sosial yang ada di masyarakat, baru teman-teman angkat melalui, kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah gitu loh. Ya, Nah. memang kan hari ini, posisi kita kan sangat strategis sebagai Ya. mahasiswa hari ini, karena kita bisa melihat langsung realita keadaan di masyarakat seperti apa, Ya. Kak. Nah, ketika ada kebijakan yang salah ya kita, mengukur dari realitanya yang kita lihat tuh sebenarnya gimana gitu. Kalau ya Oke. memang kurasa nggak make sense, ya kita kaji bareng-bareng sama BEM Oke. Setiami. Eee, Kalau kamu baru menjadi BEM ya, Presma itu di tahun 2026 dan sebagai Dema, apa? Dema ya? Kalau BEM, di kampus. Sebelumnya sebelumnya Dewan Perwakilan Mahasiswa, Dema kan? Dema. DPM biasa kami DPM, oh ya singkatnya. sorry. Kalau di tahun kemarin DPM, sebagai DPM kan, dapat tuh momen ketika bulan Agustus 2025. Waktu itu saya dapat juga, cuman
lagi nggak di Indonesia waktu itu. Waktu di luar saya lihat Indonesia kacau balau kan. Ada dari aksi buruh, lalu terjadinya kerusuhan di Brimob dan lain-lain. Akhirnya turun ke jalan mahasiswa ke DPR. Melihat itu seperti apa dulu? Itu Iya. kan Indonesia gelap kalau nggak salah ya isunya ya. Atau Indonesia apa ya? gelap itu kan 25 Agustus ya. Nah itu. Nah dari situ kamu sebagai DPM melihat situasi dan momen itu di awal apa yang dibaca? Nah, kalau aku sih sebenarnya mau pakai sudut pandang sebagai mahasiswa yang hari tanggal beberapa di Agustus itu aku ikut turun aksi gitu. Oke. Karena kalau di DPM itu kan sebagai legislatif Hmm. miniatur di Negara ya. pengadvokasi aja antara mahasiswa dengan kampus gitu. Ah, Nah, kalau aku melihat itu kan tanggal 25 Agustus terus berkepanjangan tuh ya. 27, 29 Hmm. sampai 1 September gitu ya. Awalnya kan itu adalah kemarahan publik gitu Oke. yang secara organik memang diluapkan gitu. Karena Organik atau diarahkan? oh, karena itu nggak ada pengarahan sama sekali. Nggak ada ya? Bahkan kita hari ini Setiami sendiri turun dengan atas dasar keresahan Oke. sama sekali karena kan Nggak, menurut saya secara umum. secara umum Secara umum ini diarahkan atau memang secara original otentik gitu. sejarah original sendiri gitu karena nggak ada arahan dari manapun itu dan Secara bahkan normal apa natural ya? natural aja karena kan itu pun juga tanggal 25 Agustus kalau kita lihat itu kan nggak ada konsolidasi yang dibangun tuh hanya Oke. hanya dari media yang bertebaran untuk aksi di tanggal 25 ya kan Oke. akhirnya tiap-tiap simpul kampus nggak ada wadah untuk beraliansi atau manapun itu untuk Ya. konsolidasi kan jadi tiap-tiap Ah, kampus ini punya sikap biasanya sikapnya dari media sosial. dari media Bener sosial itu gitu. Ah. Nah, memang puncaknya di sana karena kan pasca banget kondisi masyarakat kemarin lagi menurun, Ya. kondisi ekonominya, Ya. lalu kita melihat fenomena yang sekiranya gaji dewan yang begitu tinggi Ya. gitu kan terus Ada narasi-narasi tunjangan banyak ya gitu kan? terus ada narasi-narasi yang ya kalau misalkan untuk kosan anggota dewan segala macam nah itu kan yang pada akhirnya membuat kemarahan publik kan Iya, yang, iya, iya, yang iya. secara Sewa pure rumah. iya terus Ya kan? akhirnya kan timbullah aksi di tanggal 25 gitu dan Oke. pada akhirnya berkepanjangan. Nah, dari Ya. sana sebenarnya. Karena Hmm. kenapa pada akhirnya berkepanjangan? Pandanganku pribadi ya karena eh banyak terjadi di tanggal 25 itu kerusuhan, pada akhirnya Ya. berkepanjangan terus. Ya. Terus juga substansinya juga belum terjelaskan lagi gitu. Itu. Tuntutan-tuntutannya belum Nah, tersampaikan. itu maksud saya. Artinya pada tahun kemarin di Agustus, kawan-kawan mahasiswa itu hanya meluapkan emosi menurut saya. Karena hanya melihat aksi demo yang ada di media sosial, akhirnya terpancing kan gitu. Tapi data nggak ada, kajian nggak ada atau gimana? Nah, tanggal 25 itu mahasiswa itu turun dengan membawa kajian, Bang. Oke. Kampusku sendiri membawa kajian Oke. dengan kemarin itu kan kayaknya bawa kondisi soal ekonomi Indonesia hari ini kan. Nah, itu yang pada akhirnya kerusuhan emosional itu kan hanya sebagai oknum-oknum yang pada ingin Oke. memprovokasi. Nah, kalau mahasiswa sendiri hadir di selama bulan Agustus itu, Hmm. nah itu membawa betul-betul kajian gitu. Oke. Dan ketika beberapa aliansi pun turun untuk membawa tuntutan, dibawa kok police briefnya dibawa. Oh, Cuman oke. memang tidak tersampaikan karena sudah terjadi kerusuhan. Iya. Jadi police brief yang kita bawa, kajian yang kita ingin sampaikan, orasi-orasi ilmiah yang kita sampaikan nggak sempat. nggak sempat karena memang udah ada kerusuhan. Oke, menurut kamu itu kenapa kok bisa sebelum teman-teman menyampaikan isi daripada aksi tersebut, kenapa bisa ada kerusuhan? Ada. Kalau di saat 2025 itu ya aku rasa ya mungkin memang udah ada masyarakat atau mungkin udah ada beberapa yang terprovokasi lah pada akhirnya membuat kerusuhan. Jadi setidaknya Atau kita teman-teman nggak sadar ada provokator di situ. justru kita membentengi untuk pada akhirnya mahasiswa ini untuk tiap-tiap BEM kampus. Ya. Jadi agar tidak terprovokasi. Artinya kan kalau teman-teman membentengi ada potensi ada provokator kan? Nah, memang kan Waktu hari itu. ini sering sekali gitu aksi-aksi mahasiswa tuh gampang terprovokasi gitu. Ya. Bukan ditunggangi terprovokasi pada Terprovokasi. akhirnya kerusuhan. Karena kan kita Oke. jiwa-jiwa muda semua, Bang. Ya, Gitu betul. kan. Biasanya ketika ada bola panas sedikit kita langsung emosional Ya. gitu kan. Ada benturan sedikit kita emosional. Nah, seringkali kita coba jaga gitu pada akhirnya supaya tuntutan yang kita bawa ini tersampaikan. Kadang kalau misalkan kita ikut terprovokasi pada akhirnya emosional, jadinya
hasil konsolidasi kita, tuntutan yang kita buat Ya, gak tersampaikan, oke. hanya berbenturan aja dengan aparat. Oke. Nah, eh setelah momen-momen Agustus itu sempat ikut enggak waktu dengar pendapat dengan DPR di DPR sama wakil-wakil ketua DPR itu? Ikut sempat? Kalau BEMS TMI enggak, cuman Enggak. aliansi BEMS-nya masuk, beberapa Oh, diwakilkan oke. gitu. Nah, dari situ kan banyak tuntutan tuh dari teman-teman influencer yang nggak jelas itu bidangnya apa, dari teman-teman mahasiswa ada juga tuntutan. Cuma yang dengerin teman-teman influencer itu. Nah, teman-teman mahasiswa kalah. Bener nggak? Kalau dibilang kalah kan ini bukan berbicara soal menang kalah ya, Bang. Betul. Cuman begini, maksud saya teman-teman mahasiswa hari ini tuh kalah dengan influencer yang viral-viral di media sosial. Nah, saya juga khawatir kepada teman-teman mahasiswa yang cuman ketika momen-momen tertentu harusnya menurut saya kasih masukan ke teman-teman supaya setiap kajian yang ada di setiap kampus itu harus disuarakan di media sosial supaya masyarakat semua itu tahu dan memahami gitu bahwa eksistensi mahasiswa itu tidak berkurang dalam dimensi sosial media yang sekarang berkembang sangat cepat ini gitu loh. Ya, sebenarnya itu yang sudah kita lakukan sebagai kawan-kawan mahasiswa hari ini, Ah, terkhusus di Badan Eksekutif Mahasiswa. ah, Karena kalau Abang boleh cek di setiap Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa pasti ada kajian yang oke. dikeluarkan. Nah, kenapa pada akhir aku bilang ini bukan persoalan menang atau kalah? Ya, Kalau berbicara soal influencer dan mahasiswa, jelas Bang, kan ya, yang hari ini punya followers lebih banyak, betul. itu kan influencer. Nah, ketika Ya, dia meng-up suatu case atau meng-up suatu media apapun itu, yang pasti lebih naik karena mereka algoritmanya mereka gitu. mereka Nah, ya. jadi kan memang hari ini kita berbicara soal bagaimana caranya kita bisa lebih masif aja, karena Ya, biar berarti kan kita bicara terus-terusan strategi kan. strategi. Jadi Hmm, setidaknya pencerdasan dari kawan-kawan mahasiswa ini juga terus tersampaikan kan. oke. Kalau kalau siapa Rizky ya? Rizky kan jadi Presma mulai Januari 2026. Sempat dapat isu tentang namanya Indonesia bangkrut. Iya. Nah, sempat mengikuti isu itu enggak? Kalau Indonesia bangkrut itu aku mengikuti. Jadi mungkin kan banyaknya orang salah kaprah, wah mahasiswa asal klaim aja Iya. bangkrut-bangkrut, di mana letak Mm-mm. bangkrutnya gitu kan. Itu kan dilihat dari faktor ekonominya, Iya. keadaan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat hari ini menurun. Mm. Terus eh, masih banyak pengangguran. Nah, Iya. itu yang menjadi pada akhirnya kita munculkan satu tagline Indonesia Oke. bangkrut. Tapi tahu nggak eh dari mana Indonesia bangkrut atau sel Indonesia itu isunya? Kalau Awal Indonesia mulanya. kalau Indonesia bangkrut itu kan yang keliaran di sosial media ya. Hmm. Nah, itu pun kita sebagai kawan-kawan mahasiswa memang kalau itu hadirnya dari mahasiswa ya coba kita selaraskan dengan keadaan Hmm. hari ini seperti Iya. apa gitu. Jadi kita tinggal tinggal tebalkan dengan kajian-kajian yang komprehensif gitu. Oke. Kenapa pada akhirnya ada Indonesia bangkrut ya kita lihat dari kondisi-kondisi yang Selain hari ini. Indonesia bangkrut, sel Indonesia juga kan? Sebelumnya ada juga kan? Kalau Pernah sel dengar? Indonesia aku kurang ngikuti, Bang. Kurang ikutin. Iya. Karena Indonesia bangkrut itu juga turunan juga dari sel Indonesia. Nah, yang saya perhatikan tentang di isu Indonesia bangkrut itu muasalnya itu perkataan dari salah satu pimpinan tertinggi di Key2 Management Asset yang ada di Australia, namanya George Boburas. Di tahun 2024 atau nggak salah itu memang dia pengusaha investor, dia bilang sell Indonesia. Nah, itu dipakailah di tahun 2026 itu pasca lebaran, naiklah isu itu, dipakailah oleh media-media nasional ada di Indonesia, akhirnya mempengaruhi sentimen-sentimen masyarakat kita termasuk mahasiswa juga. Tapi bagusnya di teman-teman mahasiswa mempunyai tagline sendiri Indonesia bangkrut dengan kajian masing-masing. Nah, dari kajian itu awal mula mengkaji tentang Indonesia bangkrut itu bagaimana? Kalau dari aliansiku sendiri yang ku dapat terkait Indonesia bangkrut itu ya memang ada dua. Kita ada waktu itu juga ada sempat kita bahas soal reformasi jilid 2, cuman itu Oke. nantilah after dari Indonesia bangkrut. Nah, memang awal mulanya pada akhirnya ada Indonesia bangkrut ini, Hmm. kenapa pada akhirnya ada tagline itu ya kita melihat dari segi ekonomi, Oke. pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Itu sebenarnya dari tiga itu. Oke. Makanya tadi ku bilang ketika misalkan memang ada tagline yang saya kira aja coba kita bisa bantu dengan kajian-kajian yang baik gitu, Ya. kajian-kajian yang bersifatnya sesuai dengan data, fakta dan logika dan kita bisa masukkan solusi. Nah, di sana sebenarnya Oke. gitu. Kalau kamu kan asli Jakarta juga.
melihat sosial ekonominya di Jakarta seperti apa masyarakatnya Kalau hari aku ini? hari ini, ya kalau kita bilang Jakarta bakal jadi kota global atau Ya, gimana, buktinya di daerah-daerah pinggiran Jakarta masih ada orang contohnya dari mana? tanah tinggi, masih banyak Oke, orang yang pada akhirnya tidurnya bergantian keluarganya. Terus ya, aku pun juga asli tanah tinggi gitu, oke. yang rumahnya hari ini udah masuk gang, terus masuk gang lagi dan masuk gang lagi gitu. Itu kan hari Ya, ini ya, salah ya, satu ya. bentuk, harusnya pemerintah melihat itu juga gitu. Hmm. Bagaimana caranya bisa mengakomodir masyarakat, ada hidupnya bisa jauh lebih baik gitu. Oke. Dengan narasi dulu ya, dulu waktu dengan narasinya adanya Indonesia bangkrut, itu di, kondisi ekonominya memang di bawah rata-rata atau seperti apa menurut Ya, teman-teman? menurutku sebagai aku bisa melihat realita langsung ya di bawah rata-rata, Bang. Karena Oke. kita lihat hari ini kita lagi di bonus demografi gitu. Hmm. Sedangkan pengangguran kita masih banyak, masih belum dan rata-rata yang pengangguran ini di usia-usia produktif karena Oke. nggak ada lowongan pekerjaan yang bisa akhirnya pada Hmm. mengadvokasi mereka untuk kerja di sana atau gimana. Nah, Ya. itu Dari kondisinya. berarti kajian dari teman-teman Setiami itu dikumpulkan bersama dengan teman-teman BEM-BEM yang lain Iya, di dikumpulkan. BEMSI kerakyatan itu. Betul. Nah, dari teman-teman kampus lain pasti punya punya kajian masing-masing. Apakah sama dengan kajian teman-teman Setiami waktu itu? Nah, beberapa kan mungkin ada yang terfokuskan akan ada yang pendidikan, terus ada yang Oke, kesehatan. Nah, ya. kita tinggal gabungkan semuanya. Mm-mm. Nah, ketika ada persamaan, kita tinggal cari narasi tuntutan ketika kita mau aksi ini baiknya seperti apa. Nah, Mm. kajian-kajian itu kan pada akhirnya menjadi satu satu kumpulan untuk menguatkan tuntutan kan Ya, sebagai kita nih mau nuntut ini atas dasar apa. Nah, itulah oke, penguat-penguatnya ketika memang ada yang sama. ya. Nah, dari beberapa cerita yang kita bahas tadi, memang untuk mengadvokasi sebuah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh negara atau pemerintah itu memang wajib kita kaji sebagai mahasiswa kan, maupun nggak cuma hanya mahasiswa, termasuk OKP, LSM maupun masyarakat pada umumnya untuk mengkaji apakah memang peraturan ataupun kebijakan sudah dikeluarkan itu pro terhadap rakyat atau bukan. Betul. Nah, untuk bisa ke sana yang mempunyai privilege lebih itu adalah mahasiswa yang hari ini memang memiliki suara yang bisa didengarkan oleh pemerintah. Nah, ketika mengkaji selain teman-teman membuat kajian, apakah teman-teman sudah mengujinya kira-kira selama itu? Menguji dalam artian begini. Menguji setelah kita bikin kajian, kita punya naskah akademik tuh, apakah teman-teman menguji dengan stakeholder terkait atau menguji dengan profesor ataupun doktor yang berada di kampus? Nah, biasanya memang ketika misalkan kita berbicara soal kajian, Nah, nah tiap-tiap kan kalau di BEM itu ada namanya bidang sosial politik, oke, terus kajian ahli strategi. ya, Nah, itu diujinya berdasarkan hasil diskusi dengan civitas akademika juga. Kalau misalkan hmm, ada kayak profesor ya, ataupun doktor yang pakar-pakar terkait eh, isu yang lagi kita mau garap ya, gitu kan, yang mau kita perbaiki, yang mau kita mau jadikan solusi atau ya, gimana. Nah, itu selalu berdiskusi dengan hmm, sisi akademiknya juga ya, gitu. Jadi nggak serta-merta kita buat dengan keyakinan kita pribadi juga. Jadi kita ya, coba perluas pandangan seperti oke. apa baiknya gitu. Kalau Berarti, pada akhirnya hmm, setelah aksi pun coba kita untuk masuk ke rapat dengar pendapat ya, ataupun audiensi pun, jadi setidaknya kita udah proper gitu dengan kajian oke. yang kita bawa. Jadi teman-teman melakukan kajian itu juga berdiskusi dengan sivitas akademika yang ada di kampus masing-masing, Betul, termasuk profesor, doktor betul, yang memang ahli di bidangnya bet- sesuai dengan isu yang kalian angkat. betul. Nah, eh, apakah sudah diuji dengan stakeholder terkait? Termasuk stakeholder terkait itu semisal bahas ekonomi. Kalau kita melakukan RDPU pasti kan di ada komisi 11 di situ kan, ada sosial di komisi 9. Jadi apakah sudah pernah melakukan uji itu belum? Nah, Naskah akademik. kalau misalkan aliansi waktu itu contohnya BEMSI kan Hmm. masuk setelah pasca Agustus kan juga masuk ke DPR untuk Ya, audiensi. Nah, itu kan sudah disampaikan, sudah di oke. eh ini Pak yang kita bikin dari mahasiswa, ini yang kita buat dari Ya. mahasiswa gitu kan. Hmm. Itu yang sudah disampaikan. Nah, terkait itu udah diuji ya, ujinya lewat itu. Kita masuk ke Oke. sana untuk kita sampaikan langsung. Nah, Oke. bagaimana kita pada akhirnya sekarang bisa mengawal untuk kebijakan ke depannya, sebenarnya itu. Hmm. Kalau semisal nih dari teman-teman membuat naskah akademik lalu diuji dengan
ahli yang di bidangnya masing-masing, misal profesor dan doktor, lalu diuji dengan stakeholder terkait. Ketika teman-teman mengajukan naskah akademik itu, kira-kira nih kalau tidak diterima ataupun gagal dalam menyampaikan aspirasinya, apa yang dilakukan selanjutnya? Ya kita kalau gagal ataupun gak diterima gitu ya, kita bermuhasabah diri dulu di mana letak Oke, kegagalan ya. kita. Apakah pada akhirnya ada salah satu kegagalan dalam pembuatannya atau Hmm, mungkin gak relevan atau gimana ya, ya, kita harus coba itu dulu kita perbaiki ya, gitu. Jadi ya ketika kita hari ini berbicara soal kita sebagai anak bangsa, kita ya, melihat persoalan bangsa ya udah menjadi tanggung jawab moral kita untuk terus pada ya. akhirnya maju untuk Oke. ini ada kegagalan di sini, ini ada kegagalan di sini. Nah, itu sebenarnya. Jadi ada kajian kembali ya ketika naskah yang kita buat atau kajian yang sudah kita buat tentang kebijakan atau mengadvokasi kebijakan itu kurang layak, ya kan, akhirnya bermuhasabah diri Iya, untuk kita memperbaiki apakah isunya sudah sesuai dengan rekomendasi yang kita tawarkan atau tidak, kan gitu, iya betul, dan kita atau juga harus sesuai. buka pandangan gitu Oke. kan. Kita coba lagi lihat dari sudut pandang yang lain pada akhirnya bisa mengkonkretkan lah kajian itu Oke. kira-kira. Lalu selain itu, apakah teman-teman setelah membuat naskah akademik tidak mengujinya langsung ke masyarakat Nah, kalau itu kan atau berdasarkan mengundang masyarakat untuk mendengarkan kawan-kawan memiliki sebuah kajian? Sudah pernah melakukan? kalau itu sebenarnya kita pakai konsep yang kita datang langsung ke masyarakat. Dulu Oke. waktu itu BEM Setiami sendiri pernah kita Hmm, mau masuk audiensi dengan Wali Kota Jakarta Pusat, oke. ya kan. Nah, kita tanya langsung dengan masyarakat yang ada di Jakarta Pusat, bagaimana kondisi infrastrukturnya, ya Ya. kan. Kita lihat dia ngerasanya gimana soal kemacetan di Jakarta, terus Heeh. soal kondisi jalannya kayak gimana, kondisi pendidikannya gimana. Disampaikan sama masyarakat Jakarta Pusat. Jadi karena memang kita pakai strategi yang seperti itu, Ya. disampaikan, oh iya karena di Jakarta Pusat ini sekolah negerinya kurang, terus Oke. memang ada banyak jalan yang rusak. Nah, Oke. menimbulkan kemacetan yang setiap pagi di Jakarta Pusat itu selalu macet. Nah, Ya. kita dengan strategi seperti itu, kita turun langsung ke masyarakat, kita tanyakan, baru kita kaji. Nah, kita langsung tawarkan ke waktu itu kepada Wali Kota Jakarta Pusat Hmm. langsung, "Ini Pak, kita sebagai masyarakat hari ini menilai Jakarta Pusat seperti ini," gitu. Ya. Jadi kita kita tampilkan langsung gitu, sesuai apa faktanya sebenarnya, Kalau ini gitu. bagus sih seperti itu, ya kan. Jadi menguji langsung ke Masyarakat akar rumput, langsung, ya akar kan, rumput. ke grassroots. Jadi perlu sekiranya sekali-sekali lah ketika membuat kajian lalu naskah akademik diuji langsung dengan 3 komponen itu. Didatangkan perwakilan masyarakat, tokoh adat atau siapapun lah di daerah wilayah tersebut, lalu diundang stakeholder terkait, entah itu dari pihak eksekutif, pemerintah maupun dari pihak legislatif, dari DPR dan teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman ataupun profesor dan doktor yang ahli di bidangnya diujilah di publik melalui diskusi publik. Ya, memang biasanya juga kita ngebuat diskusi publik itu ngundang sivitas akademika Hmm. yang paham akan hal yang mau kita bahas, terus dari lini mahasiswa Hmm. dan dari mungkin ada LSM ataupun Oke. OKP yang pada akhirnya bisa membersamai. Nah, Oh dari situ ya, juga betul biasanya betul. pada akhirnya bisa menjadi kajian yang lebih baik gitu, Ya, karena hasil diskusi itu bisa disusun bareng-bareng biasanya oke. gitu. Nah, di di kampus Tiami itu ada ndak OKP aktif di situ? Ada. Ada ya. Apa aja di sana? Ada HMI, Oke. lalu ada GMNI. GMNI. Nah, terus juga ke depan mungkin lagi disusun tuh ada kami juga, Oh, ada PMI. PMI gitu. Oh, Cuman yang hari ini lebih masif kayaknya yang banyak orang hmm, mahasiswa STEMI tahu tuh ada HMI sama GMNI. oke. IMM nggak ada di sana? Nggak ada sih kalau ini. Nggak ada ya. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada di STIAMI itu melihat OKP hari ini bagaimana? Ya, aku Ini sendiri mahasiswa keseluruhan ya, ya. bukan cuman teman-teman organisasi yang bukan cuman yang ada di BEM, tapi seluruh mahasiswa di STIAMI itu melihat OKP sekarang itu masih relevan enggak di zaman sekarang? Ya, menurutku relevan, sangat relevan Oh, karena selain daripada organisasi internal ya, ya, organisasi eksternal kalau kita memang sebagai organisatoris gitu kan ya, silakan berwadah di organisasi eksternal gitu dengan ya, keyakinannya sendiri gitu mau kemana ataupun dengan paham-paham yang seperti apa gitu, oke. yang nggak jadi masalah juga hari ini gitu. Menurut kamu di zaman sekarang nih, kalau zaman saya itu kan 2015, jauh kayaknya kita ya. Ya, Tapi kan nggak apa-apa, masih kelihatan muda kan? Ya? masih bang. Jadi saya itu selalu berpikir dari dulu ya,
saya ikut organisasi, saya juga kuliah, maka tanggung jawab saya itu ada dua. Bertanggung jawab terhadap diri saya dan orang tua itu terhadap akademik saya, bertanggung jawab terhadap diri saya dan organisasi saya. Artinya ada dua kegiatan kan di situ. Memang kita harus balance lah. Organisasi jalan, akademik juga jalan. Bahkan alhamdulillah saya waktu itu 5 tahun aja kuliah. Ya, walaupun Alhamdulillah. telat setahun ya, karena ada beberapa part kita bekerja di tahun itu gitu. Nah, pesan terhadap kawan-kawan di luar sana hari ini yang saya lihat sendiri di zaman saya maupun berkembang di hingga zaman sekarang, zamannya Gen Z, Gen Alpha, lalu sistem pendidikan di kampus sekarang ada Merdeka Belajar, itu semakin berkurang menurut saya tentang keorganisasian, entah itu di internal kampus maupun di eksternal kampus. Menurut teman-teman di Stiami gimana? Iya, menjadi pada akhirnya minat organisasi berkurang gitu kurang Ah, lebih ya. Nah, menurut pandangan kawan-kawan di Istiami ya hari ini bagaimana dengan diri pribadinya masing-masing mahasiswa dan bagaimana kawan-kawan organisasi ini bisa mengajak pada akhirnya untuk berorganisasi. Toh juga kalau kita berbicara soal keadaan hari ini banyak mahasiswa yang bekerja juga, terus kuliah, terus iya, organisasi. betul. Tinggal kesiapan dari diri kitanya masing-masing. Apakah kita percaya pada akhirnya bisa membuat diri kita lebih baik kalau kita aktif di banyak organisasi, Hmm, atau mungkin kita eh, dibenturkan dengan kampus Merdeka yang ya, hari ini dengan magang berdampak gitu-gitu iya, ya. Itu jadi gimana pada akhirnya organisasi di kampus itu bisa menghadirkan iklim-iklim yang baik gitu. Pada ya. akhirnya ketika kita sebelum akhirnya magang, kita coba berorganisasi dulu ya kan dengan proyek-proyek yang ada. Nah, itu Minimal hima ya, pembekalan gitu kan. minimal hima ya, ikut Ya, hima ya. sisi baiknya di situ. Jadi kita punya pembekalan dulu pada akhirnya untuk Ya, keluar karena toh juga kita magang bawa nama kampus kita gitu. betul. Ya. Itu sih seperti. Yang saya tangkap memang dari cerita kawan-kawan BEM Setiami untuk merespon adanya kebijakan yang mungkin kira-kira kurang pro terhadap rakyat, itu melakukan kajian, ya kan? Betul, betul. Melakukan kajian, membuat policy brief dengan diuji dengan apa yang ahli di bidangnya terkait dengan isu tersebut, maupun diuji dengan stakeholder terkait termasuk eksekutif maupun legislatif, lalu membuat diskusi publik gitu kan, Betul, betul. mengujinya. Nah, dari diskusi publik itu, teman-teman sebetulnya waktu diskusi publik itu juga bisa menggalang massa kan gitu. Iya, kita bisa mensatukan persepsi Persepsi dari orang yang hadir hari ya. itu. Toh juga aku rasa itu nggak hanya di BEM STEMI aja sih Bang. Di Hmm. seluruh BEM hari ini di seluruh Indonesia ya, maupun kerakyatan maupun rakyat bangkit di aliansi, aku pikir juga sama gitu. Ya. Semua pada akhirnya aksi melalui sebelum konsolidasi internal kan ada kajian yang dibuat Ya. oleh Badan Eksekutif Mahasiswanya. Nah, ketika ada konsolidasi ya baru kita buat kajian bareng-bareng di tiap-tiap Oke. internal. Ketika ada konsolidasi aliansi baru kita hadir dengan bawa hasil daripada internal nih gimana. Baru Ya, kita rembukan betul. jadi satu seperti Nah, gitu. ini saya lihat ada perbedaan gerakan, konsep gerakan di tahun 2025 Agustus dengan bulan apa kemarin, Maret Mei ya, April Mei itu ya. April Mei yang kemarin. Ya, Yang tentang pasca Hardiknas, Indonesia, iya Hardiknas ya. Hardiknas. Itu ada perbedaan di situ mencolok, ya kan. Di tahun 2025 saya lihat memang hanya meluapkan emosinya doang. Tidak, menurut saya yang saya pandang, yang saya lihat itu hanya meluapkan emosi, baru melakukan kajian. Nah, kalau yang 2026 melakukan kajian dulu, baru menggalang massa dan turun ke jalan ketika tidak ada titik temunya terhadap yang disampaikan, ya kan? Ya sebenarnya kan tadi udah kita kan bahas tadi Iya. soal 2025 itu kita udah bawa kajian, kita udah bawa Iya, policy brief. maksudnya Cuman di kita awal. kehadang pada akhirnya ada oknum-oknum yang ingin berbenturan dengan aparat, ada Ya. oknum-oknum yang ingin kerusuhan. Jadi kawan-kawan mahasiswa kebatas itu gara-gara ada kerusuhan duluan. Jadi Ya, kita nggak betul. bisa sempat menyampaikan. Betul. Nah, kalau sekarang 2026 pun Lebih juga terkonsep kan gitu kan? ya sebenarnya kita siapa sih Bang yang mau rusuh hari ini? Iya, Ya kan nggak ada. pasti juga masyarakat gak Iya. mau ada kerusuhan kan? Betul. Karena itu harga yang mahal maksudku kalau pada Nah, akhirnya memang ada betul. kerusuhan. Betul. Jadi masyarakat takut keluar, masyarakat hari ini takut bersuara. Ya. Nah, hari ini kan kita coba lebih tepat sasaran lah gitu. Betul. Jadi ketika memang ada permasalahan ya coba kita pikir strategi paling ampuh ya gimana. Nah, gitu. itu maksud saya. Jadi
menurut kamu apa perbedaan 2025 sama 2026 sekarang aksi demonstrasinya? Ya menurutku mungkin di kawan-kawan 2026 hari ini bisa membatasi diri gitu. Maksudnya Oke, bisa menjaga barisan kawan-kawan betul. masing-masing untuk tidak terprovokasi gitu. Nah kalau Oke. 2025 memang kita agak sedikit telat aja mungkin. Karena dari Ah, STMI waktu itu menyampaikan kita hadir di jam 1 siang sampai titik aksi itu ah, udah terjadi kerusuhan gitu. Itu aja oh, sih sebenarnya. ya Sebenarnya juga ya sama, ya memang ya mungkin ada kegagalan aja kemarin 2025. ya Nah ya kalau ya. 2026 hari ini kita bisa coba lebih rangkainya jauh gini. Kita Oke, buat rangkaian yang oke untuk mitigasi hal ini seperti apa. Oke untuk oke. ke depan kita konsolidasinya itu kayak gimana, mau bagaimana. Hmm. Gitu sih sebenarnya. Ya ya ya. Ya, mungkin itu ya untuk aksi demonstrasi yang apa perbedaannya dari zaman 2025 dan 2026. Mungkin hari ini teman-teman mahasiswa itu tetap harus melakukan kajian, lalu mengkurasi data, lalu mengujinya di masyarakat maupun di stakeholder dan bidang ahli di bidang masing-masing itu kan, Betul betul. supaya ketika membuat naskah akademik disampaikan kepada wakil rakyat dan stakeholder terkait itu dapat diterima secara logika maupun secara rekomendasinya teman-teman. Mungkin waktu sudah mau habis, jadi saya mengucapkan terima kasih Sama-sama. kepada Mas Rizky Presma Steami. Semoga sukses, lancar Amin. amanahnya yang diberikan oleh masyarakat BEM, masyarakat Universitas Steami dan Sivitas Akademika. Sukses selalu. Semoga mahasiswa Steami tetap kritis, menyampaikan dengan baik dan semoga menjaga Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton kawan-kawan di Gaspol. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita tetap bisa kritis, kita bisa memahami realitas sosial yang ada, bisa menyampaikan keresahan-keresahan masyarakat dengan baik, dengan benar, dengan tepat sasaran kalau menurut Betul. Mas Presma Rizky. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Gaspol, gas terus. Selamat datang di Gaspol, ruang bebas kita untuk membahas